Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hefti Magda Lestari, NIM 18050997034. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi 2018. Di video kali ini saya akan membahas mengenai antena. Langsung saja ya, kita next. Kita mulai dari pengertian antena. Antena adalah alat untuk mengirim dan menerima gelombang elektromagnetik, bergantung kepada pemakaian dan penggunaan frekuensinya tersendiri. Antena bisa berwujud sebagai berbagai bentuk, mulai dari seutas kabel, dipole, ataupun yagi dan sebagainya. Kekuatan dalam mengkonsentrasi atau memfokuskan sinyal radio, satuan ukuran disebut sebagai dB. Jadi ketika dB bertambah, maka jangkauan jarak bisa ditempuhnya pun bertambah. Next, kita ke fungsi antena. Antena sendiri berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik, lalu meradiasikannya atau pelepasan energi elektromagnetik ke udara atau ruang bebas. Dan sebaliknya, antena juga dapat berfungsi untuk menerima sinyal elektromagnetik atau penerima energi elektromagnetik dari ruang bebas dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Pada radar atau sistem komunikasi satelit sering dijumpai sebuah antena yang melakukan kedua fungsi atau peradiasi dan penerima sekaligus. Namun, pada sebuah teleskop radio, antena hanya menjalankan fungsi penerima saja. Selanjutnya ada karakter antena. Karakter antena di sini ada 3. Yang pertama ada pola radiasi, gain, dan yang terakhir ada polarisasi. Yang pertama, pola radiasi sendiri adalah plot 3 dimensi distribusi sinyal yang dipancarkan oleh sebuah antena, atau plot 3 dimensi tingkat penerimaan sinyal yang diterima oleh sebuah antena. Pola radiasi antena dibentuk oleh 2 buah pola radiasi berdasar bidang irisan, yaitu pola radiasi pada bidang irisan arah elevasi atau pola elevasi, dan pola radiasi pada bidang irisan dan azimut atau pola azimut. Yang kedua ada gain. Gain atau directive gain adalah karakter antena yang terkait dengan kemampuan antena mengarahkan radiasi sinyalnya atau penerimaan sinyal dari arah tertentu. Gain bukanlah kuantitas yang dapat diukur dalam satuan fisik pada umumnya seperti watt, ohm, atau yang lainnya, melainkan suatu bentuk perbandingan. Oleh karena itu, satuan yang digunakan untuk gain adalah desibel. Karakter yang terakhir ada polarisasi. Polarisasi didefinisikan sebagai arah rambat dari medan listrik. Antena dipol memiliki polarisasi linear vertikal. Dalam astronomi radio, bandwidth adalah resolusi spasial dari sebuah teleskop radio, yaitu diameter sudut minimum dari 2 buah titik yang mampu dipisahkan oleh teleskop radio tersebut. Secara teori, bandwidth untuk antena yang berbentuk parabola dapat ditentukan. Kita lanjutkan ke jenis-jenis antena. Di sini ada 7 jenis-jenis antena. Yang pertama ada omnidirectional. Omnidirectional sendiri adalah sebuah antena dengan daya sistem yang memancar secara seragam dalam satu pesawat dengan bentuk pola arahan dalam bidang tegak lurus. Pola ini sering digambarkan sebagai donat berbentuk. Antena omnidireksional dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa antena direksional di outdoor point-to-multipoint komunikasi sistem, termasuk sambungan telepon seluler dan siaran TV. Yang kedua ada grid. Antena grid adalah antena yang bergain tinggi yang digunakan untuk komunikasi radio, televisi, dan data, serta juga untuk radio location atau radar. Pada bagian UHF dan SHF parts dari spektrum gelombang elektromagnetik. Panjang gelombang energi atau radio elektromagnetik yang relatif pendek
pada frekuensi-frekuensi ini menyebabkan ukuran yang digunakan untuk antena grid masih dalam ukuran yang masuk akal dalam rangka tingginya untuk unjukin kerja respons yang diinginkan baik untuk menerima maupun memancarkan sinyal. Next, kita ke sektoral. Antena sektoral hampir mirip dengan antena omnidireksional yang juga digunakan untuk akses point to serve point to multipoint link. Beberapa antena sektoral dibuat tegak lurus dan ada juga yang horizontal. Antena sektoral mempunyai gain jauh lebih tinggi dibandingkan omnidireksional antena di sekitar 10-19 dBi yang bekerja pada jarak atau area 6-8 km. Sudut pancaran antena ini adalah 45-180 derajat dan tingkat ketinggian pemasangannya harus diperhatikan agar tidak terdapat kerugian dalam penangkapan sinyal. Selanjutnya yaitu antena Yagi. Pada antena Yagi berlaku semakin banyak direktor elemen yang digunakan, maka semakin tinggi gain antenanya dan semakin sempit arah sinyalnya. Jadi, supaya antena Yagi bisa diarahkan dengan baik dan tepat ke arah akses pointnya, maka kita bisa gunakan bantuan GPS. Pada mulanya antena ini digunakan di jalur radio komunikasi, namun pada perkembangannya bisa diaplikasikan untuk kebutuhan wireless. Jarak tangkap kurang lebih 1-2 km. Yang selanjutnya ada antena helikal. Antena helikal dapat dibuat dengan material yang mudah ditemukan dan tentu saja dengan biaya yang murah. Kita dapat dengan mudah mendapatkan gain tinggi dengan penggunaan antena seperti bentuk slinky. Semakin banyak jumlah putaran, berarti semakin tinggi gain bisa didapat. Keuntungan yang akan memerlukan untuk masing-masing wifi antena individu, sistem akan dependen pada manapun. Next, ada wajan bolik. Antena wajan bolik ini sudah cukup dikenal di Indonesia. Pada umumnya digunakan untuk klien wifi hotspot. Cara pembuatannya, pembahasan antena wajan bolik cukup mudah menjamur dibahas di blog-blog atau forum-forum. Selain biaya pembuatan yang murah, bahan-bahan untuk membuatnya pun sangat mudah ditemukan, semisal wajan atau tutup panci. Selanjutnya ada multiband vertikal. Antena ini apabila ruangan tersedia begitu sempit, sehingga untuk membentangkan antena trap monopolis secara horizontal tidak cukup, maka antena trap monopol dapat dipasang dengan konfigurasinya vertikal. Tentu saja antena ini tidak dapat lagi dibuat dari kawat, akan tetapi harus dari pipa aluminium seperti halnya dengan rotary dipole. Demikian penjelasan antena dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.